Sebelum kita memulai parents meeting kita pada hari ini, mari kita mengawali dengan berdoa. Akan saya hantarkan. Selamat pagi Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pagi yang begitu indah yang telah Tuhan anugerahkan untuk kami semua. Terima kasih untuk berkat pemeliharaan Tuhan yang sungguh sempurna dan ajaib untuk kami. Terima kasih kami telah berkumpul di ruang virtual ini untuk membahas beberapa kebijakan-kebijakan dan juga informasi-informasi yang penting terkait dengan berjalannya masa pembelajaran di tahun akademik saat ini. Bapa di surga, kiranya Tuhan memberkati setiap dari kami, sehingga kami boleh mengerti, boleh memahami segala informasi yang disampaikan, kami semua boleh bersinergi, kami semua boleh berkolaborasi satu sama lain, kami bisa bekerja sama untuk memajukan kurikulum yang baru, kami juga boleh bersama-sama menjalankan tahun pelajaran di tahun ini dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang akan menyampaikan informasi-informasi, kiranya Tuhan memakai mereka, mampukan mereka, sehingga informasi yang disampaikan boleh berjalan dengan baik, boleh dapat dimengerti. Kiranya Tuhan memberkati setiap dari kami, Bapa, mampukan kami. Di dalam nama Yesus, kami menyerahkan kegiatan kami di pagi hari ini. Haleluya, amin. Ya. Waktu yang selanjutnya, yang pertama, saya persilakan kepada Mr. Jalu untuk menyampaikan informasi terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar. Terima kasih Miss Sandi. Shalom untuk Bapak Ibu, parents semua. Selamat pagi. Dan shalom juga untuk murid-murid SMP Anak Terang, guru-guru semua, guru dan staf yang ada di sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membagikan layar saya. Namun sebelumnya saya juga akan mencoba menyampaikan dasarnya kenapa kita harus bertemu di pagi hari ini, karena ada beberapa hal yang perlu kita untuk ketahui bersama-sama. Salah satunya adalah tentang penerapan kurikulum Merdeka yang nantinya akan kita sama-sama rasakan, terkhususnya untuk kelas 7. Tetapi kelas 8 dan kelas 9 juga akan merasakan atau mengicipi sedikit tentang kurikulum Merdeka ini. Nah, untuk berikutnya pada pagi hari ini kita mengadakannya secara virtual karena harapan kami adalah supaya bisa mengikuti semua meskipun di sela-sela kesibukan. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu semua karena sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya untuk bisa bergabung bersama kami di sini. Sebentar, izinkan saya untuk membagikan layar saya. Semoga dapat segera terlihat. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu semua? Sudah, Mister. Ya, terima kasih Miss Andi untuk konfirmasinya. Jadi sekilas tentang kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu dan guru, staf dan juga murid-murid semua, seperti kita tahu, tahun 2021 kemarin sebenarnya sudah dicetuskan kurikulum prototipe. Dan di tahun ini kita diberitahu oleh pemerintah bahwa kita menggantinya ya namanya dengan kemasan namanya kurikulum Merdeka. Dan puji Tuhan di tahun 2022 ini SMP Anak Terang ditetapkan sebagai salah satu sekolah penggerak. Dan untuk di Salatiga sendiri ada 2 sekolah tingkat SMP yang lolos seleksi sebagai sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu apa Bapak Ibu? Sekolah penggerak itu adalah sekolah yang akan menjadi pionir untuk melaksanakan kurikulum Merdeka dan semua programnya yang terkait dengan kurikulum Merdeka. Jadi paket lengkapnya hanya dialami oleh sekolah penggerak ini. Dan sekolah penggerak ini akan menjadi sekolah percontohan yang akan mengimbaskan juga kepada sekolah-sekolah lain. Dan di kesempatan tahun ini, untuk pertama kalinya di Salatiga ada, yaitu di SMP Anak Terang dan juga kebetulan di SMP Negeri 2. Jadi Bapak Ibu boleh bersyukur dan juga sedikit berbangga bahwa sekolah tempat
anak-anak putra-putri Bapak Ibu semua mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat untuk menerapkan kurikulum Merdeka sebagai sekolah penggerak yang pertama di Salatiga, begitu, untuk tingkat SMP. Nah, seperti apakah kurikulum Merdeka itu? Nah, sebelum masuk ke sana, ini ada sedikit quotes tentang kurikulum ya, dan pengajaran atau pendidikan secara umum menurut Ki Hajar Dewantara. Karena Ki Hajar Dewantara ini adalah sosok yang menginspirasi tercetusnya atau terciptanya kurikulum Merdeka saat ini. Jadi yang disampaikan saat itu adalah maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan, atau di sini diinterpretasikan sebagai rakyat. Jadi memerdekakan manusia sebagai anggota rakyat, anggota masyarakat. Nah, disinilah yang menjadi dasar bagi para pencetus kurikulum supaya kita semua bisa memerdekakan anak-anak, tapi tetap dengan koridor-koridor tertentu yang membuat mereka sama tanggung jawabnya. Hanya saja merdekanya itu tetap ada. Apakah esensi merdeka itu? Nah, kita akan coba bahas terlebih dahulu mengapa kurikulum ini berubah. Nah, pasti ada pertanyaan seperti ini dalam benak atau hati Bapak Ibu semua, ya kan? Jadi, wah, jangan-jangan nanti kurikulumnya berubah lagi kalau tahun 2024 nanti berganti menteri. Ya, itu kita tidak tahu jujur. Tetapi kenapa ada perubahan kurikulum kali ini ya Bapak Ibu? Karena kurikulum yang baik sesungguhnya adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Nah, kalau di beberapa tahun yang lalu kurikulum 2013 itu masih terdapat beban-beban yang terlalu banyak. Jadi beban materi yang terlalu banyak dan juga beban tanggung jawab tugas yang terlalu banyak juga. Materinya sekarang cukup dipadatkan sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang ada, dan kurikulum Merdeka ini tidak berdasarkan ketuntasannya ya, tuntasannya tidak berdasarkan tiap tahun kelas 7 tuntas, kelas 8 tuntas, kelas 9 gitu. Tidak, tapi kita ketuntasannya didasarkan fase. Nah, fase ini dimulai sejak SD. Sejak SD terdapat fase A hingga fase C. Nah, kebetulan untuk SMP mendapatkan fase D. Jadi, keseluruhan proses pembelajaran di SMP ini nanti terangkum dalam sebuah fase yang ada dalam satu capaian pembelajaran untuk setiap mata pelajarannya. Jadi, setiap mata pelajaran ada satu capaian pembelajaran, itu kriteria kelulusannya nanti, dan itu dirangkum dalam satu kesatuan 3 tahun ini. Jadi tidak hanya dalam 1 tahun selesai, 1 tahun selesai, 1 tahun selesai menjadi 3 tahun, tidak, tapi dalam 1 tahun ini. Jadi materinya tidak sebanyak dulu, tidak sepadat dulu, tetapi kita mengunggulkan dalam bidang pemahamannya. Jadi yang penting anak-anak paham. Nah, ini yang akan dialami oleh kelas 7 ya, kelas 7. Kalau kelas 8 dan kelas 9 masih menggunakan kurikulum 2013 terlebih dahulu. Itu kebijakan dari pemerintah, dan kurikulum sendiri ya Bapak Ibu bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid. Karena kalau tidak disesuaikan dengan konteks dan juga karakteristik murid, kita tidak akan bisa membangun kompetensi mereka atau malah membunuh, justru kita membunuh bakat mereka. Seperti Bapak Ibu mungkin juga sering ketahui ya, wah masa ikan disuruh memanjat pohon. Nah, hal-hal seperti itu yang sekarang dicoba dijawab oleh pemerintah melalui perubahan kurikulum kali ini. Jadi kompetensinya supaya bisa dibangun sesuai kebutuhan anak-anak untuk kompetensi yang dibutuhkan saat ini, bahkan juga di masa depan, supaya tidak stuck di dalam lumpur seperti di gambar yang kali ini ya. Ini stuck di dalam lumpur, tidak bisa bergerak. Mereka terjebak ya. Jadi kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang terus berbenah dan terus dinamis, berubah sesuai kebutuhannya anak-anak. Dan untuk di kurikulum Merdeka ini ada beberapa titik berat, bahwa kalau di kurikulum 2013 sudah menitik beratkan pada siswa, yang kali ini kurikulum Merdeka
siswa atau murid lebih dititik beratkan lagi, dan guru-guru juga harus melakukan perombakan tidak hanya model pembelajaran tapi juga mindset, bahwa murid-murid itu adalah yang utama dan yang harus kita arahkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan kodratnya. Kodratnya itu apa? Kemampuannya dan juga konteksnya, konteks kehidupannya masing-masing. Nah, sehingga tidak hanya murid-murid yang belajar, tapi guru-guru yang belajar. Jadi kami kemarin juga menggembleng guru-guru untuk bisa memiliki perubahan mindset dan juga perubahan gaya mengajar yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak zaman sekarang. Kemarin kami juga ada IHT, pelatihan-pelatihan yang sudah kami berikan kepada guru-guru supaya guru-guru juga lebih memahami apa sih yang menjadi kebutuhan anak-anak. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Kemudian kalau untuk kurikulum Merdeka sendiri, seperti yang saya sampaikan tadi, disesuaikan dengan kebutuhan murid-murid sekolah. Karena di Salatiga sendiri, meskipun kotanya kecil, tapi kalau perbedaan lingkungan sekolah satu dengan yang lain itu bisa membuat kebutuhan anak-anak berbeda tentunya. Nah, katakanlah sekolah kita dengan sekolah lain seperti mungkin SMP 6 yang ada di atas gitu ya, di atas daerah Tegalrejo, mungkin kebutuhannya berbeda karena kita ada di pusat perkotaan, sementara SMP 6 ada di daerah pinggir kota di dekat Tegalrejo sana. Pasti lingkungannya berbeda dan juga potensi yang bisa digali dari masyarakat sekitar juga berbeda, ekosistemnya berbeda. Ditambah pula dengan perubahan yang terus terjadi di sekitar kita. Makanya ya kita harus terus mendorong bahwa ada kurikulum harus menjawab kebutuhan murid secara lebih spesifik. Terlebih lagi guru-guru kalau misalkan hanya mau di zona nyamannya saja, itu tidak akan bisa menjawab kebutuhan murid. Jadi kita harus terus dinamis dan juga terus berubah sesuai dengan kebutuhan murid-murid masing-masing. Selain itu kita juga bisa memfasilitasi perbedaan. Jadi keadaan sekolah dan sekitar kita memang berbeda-beda seperti saya sampaikan tadi, murid-muridnya juga berbeda-beda, bahkan jika memang ada yang memiliki putra atau putri yang kembar, pastinya karakteristik dan juga bakatnya, minatnya pasti berbeda, apalagi yang tidak kembar dan beda keluarga mungkin, jadi pastinya karakteristiknya dan ketertarikannya mungkin bisa berbeda-beda. Nah, pembelajaran yang ditekankan di dalam kurikulum Merdeka ini adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, yang bisa menjawab kebutuhan anak-anak yang bermacam-macam itu tadi. Tidak hanya dalam model pengajarannya, kita juga nanti akan cobakan dalam proyek penilaiannya dan juga dalam aktivitas-aktivitas untuk menuju ke sananya, gitu ya. Jadi kami harapkan pembelajaran yang seperti ini, yang bisa berhasil untuk membawa murid-murid mencapai potensi mereka yang maksimal. Karena memang mereka tidak sama-sama sekali ya, satu sama lainnya. Sehingga dalam mendidik ini, betul seperti kata Ki Hajar Dewantara, kita harus memperhatikan kodrat murid, kodrat keadaan, kodrat alam, dan tentunya kodrat zaman yang terus berganti. Nah, itu dia yang menjadi roh atau menjadi hal penting dalam kurikulum Merdeka. Nah, struktur kurikulum Merdeka sendiri ada seperti ini, Bapak Ibu. Jadi 3 hal yang penting dan ada 1 hal yang sedikit berbeda. Dan ini tidak hanya dirasakan oleh kelas 7 nanti, tapi kami coba juga untuk membuat kelas 8 dan kelas 9 nanti, meskipun masih menggunakan kurikulum 2013, kami akan coba untuk mengintegrasikan supaya rasanya sedikit sama, gitu ya. Jadi program intrakurikuler tetap ada pastinya, karena program intrakurikuler itu berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya ya, yang seperti muatan lokal, kalau kita ada Mandarin dan juga bahasa Jawa, gitu. Jadi mata pelajaran inti yang dipelajari di jam sekolah. Nah, program ekstrakurikuler juga tetap ada. Nah, kegiatan di luar struktur jam mata pelajaran atau jam mata pelajaran reguler inilah yang namanya kegiatan ekstrakurikuler seperti ekstrakurikuler. Kalau kemarin ada multimedia, arts and craft, dan juga ada kalau sekarang kita mau coba tambahkan ke basket, dance gitu ya. Nah, itu yang menjadi program ekstrakurikuler. Nah, ini tambahan yang menjadi kekhasan kurikulum Merdeka, yaitu
proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Supaya tidak ribet ya menyampaikannya, kami sering sudah mendengung-dengungkan ke anak-anak P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini adalah salah satu yang didengung-dengungkan di dalam kurikulum Merdeka. Ada 6 dimensinya yang harus dimasukkan ke dalam diri murid. Nah, kegiatan ini punya alokasi waktu sendiri, tidak tergabung dalam intrakurikuler atau ekstrakurikuler, sehingga namanya adalah kegiatan kokurikuler. Jamnya tersendiri dan nanti pelaporannya ada tersendiri juga Bapak Ibu. Dan meskipun tidak terikat dengan mata pelajaran apapun, maksudnya tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran apapun secara langsung, tapi ini juga masih bisa menyentuh pembelajaran dari masing-masing mata pelajaran yang ada. Gitu. Nah, proyek-proyeknya seperti apa nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mr. Dewo dan juga Ms. Dian dan juga Mr. Zega. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu, dan secara summary ya, untuk summary-nya, kita akan sama-sama membentuk karakter anak-anak dengan kekhasan sekolah dan kekhasan dan keunikan masing-masing anak-anak atau peserta didik di sini. Kurang lebihnya seperti itu untuk kurikulum Merdeka dan gambaran umumnya seperti apa, sehingga tidak hanya kelas 7, meskipun kelas 7 yang menerapkan, tapi kelas 8 dan kelas 9 juga sedikit merasakan melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Sekali lagi kami juga tetap menekankan bahwa pentingnya peran keluarga dan masyarakat bagi perkembangan peserta didik atau murid-murid di sekolah juga. Jadi kami tetap terus mau membangun komunikasi yang baik dengan Bapak Ibu semua, dan Bapak Ibu semua juga jangan khawatir tentunya kalau misalkan ada kendala-kendala tertentu, silahkan untuk menghubungi wali kelas atau guru-guru di sekolah. Kami selalu terbuka untuk bisa berdiskusi bersama Bapak Ibu semua. Terima kasih. Thank you for listening and God bless you. Ya, baik. Terima kasih Mr. Jalu untuk informasi-informasi mengenai gambaran secara umum mengenai kurikulum Merdeka yang telah disampaikan. Bapak Ibu sekalian, jika nanti ada pertanyaan mengenai apa yang telah disampaikan oleh Mr. Jalu, bisa dicatat terlebih dahulu. Nanti setelah informasi-informasi sudah disampaikan semua, baru akan dibuka sesi tanya jawab. Untuk itu, yang selanjutnya saya persilahkan kepada Mr. Dewo yang akan menyampaikan tentang struktur kurikulum dan assessment. Silahkan, Mr. Dewo. Terima kasih atas waktunya, Ms. Sandi. Shalom, selamat pagi para orang tua yang saya hormati, para rekan-rekan guru dan juga staf yang juga saya hormati, dan anak-anak yang saya kasih. Dan izinkan saya untuk membagikan layar saya, dan saya akan menjelaskan bagian implementasi dari kurikulum Merdeka ini di sekolah kita di SMP Anak Terang Kota Salatiga pada tahun ajaran 2022 dan 2023, serta asesmennya. Apakah tayangan saya sudah bisa terlihat? Sudah, Mr. Dewa. Sudah, ya, baik. Jadi, seperti tadi yang sudah sempat dijelaskan oleh Mr. Jalu, kita akan mulai kelas 7, kita menggunakan kurikulum Merdeka. Ini puji Tuhannya karena sekolah kita itu juga salah satu sekolah dari 2 sekolah di Kota Salatiga yang diberi kepercayaan oleh Dinas Pendidikan Pusat untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka sebagai salah satu dari sekolah penggerak. Jadi untuk kelas 7 nanti akan menggunakan kurikulum Merdeka, sedangkan untuk kelas 8 dan juga 9 menggunakan kurikulum 2013, tetapi nanti untuk kelas 8 dan juga 9 akan tetap merasakan sedikit tentang kurikulum Merdeka itu melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Adapun kegiatan pembelajaran terdiri atas, yang pertama kegiatan intrakurikuler, kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler, khususnya untuk kelas 7 dan juga 8, sedangkan untuk kelas 9 akan ada pelajaran tambahan. Jadi untuk kegiatan ekstrakurikuler itu hanya diterapkan di kelas 7 dan juga 8, sedangkan untuk kelas 9 akan diganti dengan pelajaran tambahan. Kemudian ada satu lagi yang menjadi tambahan, yaitu ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang akan diterapkan di kelas 7, 8, dan juga 9. Kemudian untuk sistem penilaiannya
akan ada 4 sistem penilaian yang diterapkan di SMP Anak Terang. Ini untuk kelas 7 dan juga 9, 7, 8 dan juga 9 sama semua. Yang pertama adalah exercise. Exercise ini berupa penilaian tertulis, berupa project per mata pelajaran, ada juga kolaborasi antar mata pelajaran. Jadi bisa projectnya ini sendiri bisa berdiri secara mandiri untuk satu pelajaran saja, atau merupakan kolaborasi antar beberapa mata pelajaran yang dilaksanakan antara 1 sampai 2 kali dalam satu semester. Jadi minimal mata pelajaran tersebut harus mengadakan satu proyek dan maksimalnya 2 proyek dalam satu semester dengan durasi pengerjaan maksimalnya 1 minggu. Dan jangan khawatir Bapak dan Ibu sekalian serta anak-anak yang saya kasih bahwa kami sudah menerapkan adanya sistem penjadwalan sehingga tidak akan ada bentrokan atau tabrakan proyek yang dikerjakan oleh anak-anak itu di dalam satu semester. Jadi di dalam hari yang sama anak itu tidak akan mengerjakan lebih dari satu proyek, itu sudah kami jadwalkan. Kemudian ada yang kedua, ada namanya monthly test, itu berupa penilaian tertulis berbasis internet, dan mulai tahun ajaran ini kami akan menggunakan aplikasi namanya adalah Safe Exam Browser. Jadi ini adalah satu aplikasi yang bukannya kami tidak mempercayai anak-anak dalam mengerjakan tes berbasis internetnya, tetapi ini adalah upaya kami untuk menjaga integritas anak-anak supaya anak-anak itu bisa fokus di dalam mengerjakan tes mereka berbasis internet. Jadi nantinya dalam pengerjaan monthly test dan secara bertahap nanti untuk midterm test dan juga final semester test, kami akan menggunakan Safe Exam Browser yang kemarin sudah mulai diinstal di laptop anak-anak masing-masing. Itu adalah satu aplikasi yang memungkinkan anak-anak itu hanya untuk membuka satu jendela di dalam layar laptop mereka saat mereka tuh mengerjakan monthly testnya, mengerjakan tes-tesnya dengan berbasis internet seperti itu. Nanti ke depannya kami akan terus mengadakan sosialisasi dan finishing untuk instalasinya sampai itu benar-benar bisa diterapkan untuk monthly test mulai bulan Juli ini. Kemudian ada midterm test, yaitu penilaian tengah semester, dan juga final semester test, penilaian akhir semester. Untuk bentuk penilaiannya, kemudian untuk kegiatan pembelajarannya ada 3 kegiatan pembelajarannya, yaitu kegiatan intrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler ini adalah kegiatan pembelajaran yang reguler, terdiri atas beberapa mata pelajaran. Kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler, ini adalah kegiatan pembelajaran di luar kegiatan intrakurikuler. Kemudian yang baru akan kami terapkan pada tahun ajaran ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nanti untuk lebih lanjutnya lagi mengenai apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila akan dijelaskan oleh Mr. Zeke dan juga Miss Dian. Selanjutnya ini adalah daftar mata pelajaran untuk kegiatan intrakurikuler. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian ada bahasa Jawa, bahasa Mandarin, kemudian ada seni dan prakarya, kemudian ada matematika, ada IPS, kemudian ada IPA, ada pendidikan agama Kristen, ada bimbingan konseling. Jadi bimbingan konseling ini tidak hanya secara insidental ya, maksudnya pelayanan bimbingan konseling ini kami berikan tidak hanya secara insidental di luar pembelajaran di kelas, tetapi kami juga alokasikan 1 jam pelajaran khusus untuk setiap kelasnya untuk ada jam bimbingan konseling secara klasikal. Kemudian ada informatika dan juga prakarya. Mohon anak-anak tidak perlu bingung ini pelajaran apa ini Mister, ini kalau tahun pelajaran yang lalu kita menyebut TIK ya, tetapi sekarang penamaannya kami ganti menjadi informatika untuk kelas 7 dan juga prakarya untuk kelas 8 dan 9. Oh ini maaf, belum terketik kelas 8 dan juga 9. Kenapa ada penamaan seperti ini? Ini terkait karena ada adaptasi dengan kurikulum yang kami terapkan sesuai dengan anjuran dari Dinas Pendidikan Pusat seperti ini. Dan juga nanti akan ada beberapa penyesuaian isi dibandingkan dengan pelajaran TIK pada tahun pelajaran yang lalu. Kemudian ada pelajaran PPKN, dan yang terakhir adalah PJOK. Ini pendidikan jasmani dan olahraga serta kesehatan. Kemudian untuk pembelajaran ekstrakurikulernya sendiri kami alokasikan
di hari Selasa, Rabu, dan juga di hari Kamis. Jadi di hari Selasa, Rabu, dan Kamis, anak-anak akan ada jam khusus ekstrakurikuler yang akan dimulai pada bulan Agustus. Jadi akan dimulai pada bulan Agustus. Itu semua nanti akan kami berikan pengumuman melalui schedule yang bisa diunduh oleh anak-anak dan juga oleh para orang tua di Google Classroom atau di WA Group melalui wali kelas. Jadi di hari Selasa itu ada ekstrakurikuler wajib, pramuka, kemudian di hari Rabu itu ada ekstrakurikuler pilihan tapi wajib ya. Jadi wajib memilih satu antara multimedia, arts and craft, dan juga English club. Jadi ada tiga jenis ekstrakurikuler yang wajib dipilih oleh anak-anak di hari Rabu. Di hari Kamis pun demikian, wajib memilih satu dari 3 ekstrakurikuler yaitu dance, basket, dan juga musik. Untuk isian antara multimedia, arts and craft, English club, dan juga dance, basket, dan musik sudah saya jelaskan waktu MPLS kemarin kepada peserta didik. Jadi nanti silakan anak-anak bisa merenungkan kira-kira mana yang menjadi sesuai dengan bakat dan minat mereka. Dan kami akan juga bantu, tadi anak-anak sudah mengisi angket tentang bakat dan minat mereka. Ini membantu juga sekolah untuk bisa screening bagaimana bakat dan minat dari peserta didik kelas 7, 8, dan juga 9. Jadi ini untuk ekstranya seperti ini nanti akan ada kuota maksimalnya dan sistemnya adalah siapa yang cepat dia yang dapatnya. Jadi kami akan mulai menyebarkan Google Form-nya untuk isiannya. Silakan anak-anak bisa mengisi itu sesegera mungkin. Dan nanti kalau misalnya kuotanya itu sudah, misalnya kuota multimedia ini ada 20, tapi yang mengisi itu sudah lebih dari 20, sudah 25, maka 20 orang yang pertama mengisi Google Form-nya itu dengan multimedia, mereka akan teralokasikan di sini, sedangkan 5 orang yang lainnya itu akan kami alokasikan di Arts and Craft atau English Club sesuai dengan bakat dan minat mereka. Jadi kami cari yang paling dekat dengan mereka. Sistemnya seperti itu. Itu juga mohon bisa jadi perhatian untuk orang tua dan juga anak-anak dalam pemilihan ekstrakurikulernya. Selanjutnya akan ada proyek penguatan profil Pancasila, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang akan kami laksanakan di dalam 2 semester. Di dalam 2 semester ini akan ada 3 proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Suara Demokrasi yang akan mulai dilaksanakan bulan Juli sampai Agustus ini. Kemudian ada kewirausahaan itu dimulai di bulan September sampai Oktober, dan yang terakhir adalah kearifan lokal yang akan dimulai di semester 2. Nantinya akan ada, ini merupakan proses kontinu, nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi oleh Miss Dian dan juga Mr. Jika. Saya berikan gambaran secara umum saja. Ini adalah satu proses pembelajaran yang kontinu atau berkesinambungan sampai nantinya akan menghasilkan suatu produk, suatu hasil ya. Hasilnya itu tidak berupa produk jadi, tapi juga bisa merupakan pengalaman dan lain sebagainya. Apakah slide-nya ada masalah? Waktu tampilan? Misan, ini slide-nya di mana ya? Oh ya, sudah. Oh iya, mohon maaf kalau tadi mungkin belum terganti karena apa? Mungkin ada kendala sinyal. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini kurang lebih untuk gambaran jadwalnya secara garis besar. Jadi gambaran jadwalnya itu nanti akan ada 13 jam pembelajaran yang kita akan mulai dari jam 7.15 sampai nanti jam 15.00. Ini di jam pelajaran pertama kita akan ada morning service seperti ini. Kemudian khusus di hari Senin dan juga di hari Jumat, setelah morning service kita tidak akan langsung pelajaran, tapi akan mulai dengan kegiatan untuk membuat ini ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau kami singkat menjadi P5 seperti ini. Itu ada di hari Senin dan juga di hari Jumat. Kemudian ada snack time, baru kemudian pelajaran, ada lunch time-nya. Lunch time-nya ini kami sediakan waktu sekitar 30 menit untuk anak-anak bisa makan siang, baru pelajaran kembali. Nah, kemudian
di hari Selasa, Rabu, dan juga Kamis, pembelajarannya akan berbeda. Setelah morning service akan langsung pelajaran, kemudian nanti ada snack time, pelajaran lagi, lunch time, kemudian ada pelajaran dan ditutup dengan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini baru akan dimulai di bulan Agustus. Jadi nanti selama bulan Juli ini akan ada pemberitahuan lebih lanjut lagi, tapi akan saya sampaikan secara lisan. Di bulan Juli ini selama kurang lebih 2 minggu akan ada pembelajaran, maka anak-anak akan pulang pukul 3 sore hanya untuk hari Senin dan juga hari Jumat. Sedangkan hari Selasa, Rabu, dan Kamis itu anak-anak akan pulang pukul 13.40 setelah ini. Jadi setelah jam 13.40 sampai jam 3 itu tidak akan ada pembelajaran di sini. Ini untuk bulan Juni. Dan kemudian gambaran jadwal yang lebih lengkap nanti akan kami sediakan. Kalau ini kan gambarannya mungkin yang masih kurang begitu jelas, kami akan berikan lebih jelas lagi di schedule yang bisa diunduh di Classroom atau bisa melalui WA dari wali kelas mulai minggu depan. Seperti ini. Sebelum minggu depan sudah siap seperti ini. Kemudian kalau Bapak dan Ibu perhatikan serta anak-anak, di sini ada tulisannya seperti ini ya. Ini adalah guru pengajarnya, ini mata pelajarannya, kemudian ada linggo, ada societal dan lain sebagainya. Kenapa? Ini adalah nama ruangannya, karena pada tahun pelajaran ini kami kembali menggunakan sistem moving class. Jadi ini supaya anak-anak itu bisa lebih mendapatkan tema sesuai materinya. Karena itu kami menerapkan sistem moving class supaya bisa, kalau ruang linggo ini khusus untuk pelajaran bahasa Indonesia, maka sebisa mungkin nanti suasana kelasnya itu dibuat supaya kondusif untuk pelajaran bahasa Indonesia dan lain-lainnya. Seperti itu. Itu juga sudah saya jelaskan untuk MPLS kapan hari itu. Kemudian ini nanti di dalam jadwal itu tidak hanya ada jadwal seperti ini ya, tidak hanya ada jadwal pelajaran seperti ini saja, tapi nanti akan ada materi pembelajaran yang kami sudah isikan sebelum awal bulan untuk setiap bulannya. Jadi misalnya untuk bulan Agustus itu sudah kami siapkan untuk di bulan Juli dan seterusnya seperti itu. Jadi nanti cara membacanya adalah, ini mungkin untuk anak-anak kelas 8 dan juga 9 sudah familiar, tetapi untuk yang kelas 7 akan saya jelaskan cara membacanya. Jadi seperti ini ya. Ini hari dan tanggalnya itu di sini. Kemudian ini adalah waktunya. Ini adalah waktunya dari jam 7.15 sampai jam 15.00. Kemudian ini adalah materi, ini adalah mata pelajaran dan materinya. Kalau seperti ini berarti morning service. Kemudian ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila misalnya. Kemudian ini snack time, dan ini adalah nama pelajarannya, misalnya ini informatika. Kemudian materinya apa yang akan diajarkan pada hari itu? Tentang hardware misalnya, IPA tentang apa, kemudian seni tentang apa, IPS tentang apa. Dan ini juga sudah terjadwalkan untuk penilaian tertulisnya, misalnya untuk MOT. MOT-nya itu nanti akan tertera di sini. Dan itu untuk mencegah supaya anak-anak itu tidak ada yang namanya tes dadakan, MOT dadakan di SMP Anak Terang itu tidak ada. Jadi semuanya itu sudah terkonsep dengan baik selama sebulan sebelumnya. Jadi 1 bulan sebelumnya kami sudah siapkan untuk persiapan bulan ini. Dan untuk MOT-nya sendiri, penilaian tertulisnya itu tidak akan ada lebih dari 2 kali MOT di dalam 1 hari. Jadi tidak mungkin nanti MOT-nya, ini misalnya informatika MOT, IPA MOT, seni MOT, IPS MOT, tidak akan seberat itu ya. Jadi nanti maksimal hanya akan 2 MOT maksimal di dalam 1 hari. Selanjutnya, hal yang perlu dipersiapkan adalah laptop. Jadi kami minta anak-anak untuk tetap membawa laptop setiap hari karena kami sistemnya mulai beralih ke berbasis web semuanya dan paperless. Kemudian modul bisa dalam bentuk soft copy atau hard copy. Kemudian anak-anak bisa membawa snack-nya sendiri. Kemudian bisa membawa lunch, bisa mandiri atau bekerja sama dengan vendor catering yang sudah tersedia. Nanti bisa diumumkan melalui wali kelas akan memberikan
nomor-nomor dari vendor catering yang tersedia atau berafiliasi dengan SMP Anak Terang. Seperti itu. Kemudian silakan membawa air minum sendiri, botol minum, kemudian membawa alat tulis pribadi, dan tetap membawa buku tulis ya. Mungkin ada beberapa kasus khusus di mana anak-anak tetap membutuhkan menulis, jadi silakan tetap membawa, dan juga masker, termasuk hand sanitizer, obat-obatan, dan lain sebagainya, serta masker cadangan perlu dipersiapkan. Oke, demikian saja pemaparan dari saya. Mohon maaf sebelumnya jika ada kendala atau jika ada kesalahan, dan demikian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Baik, terima kasih Mr. Dewo untuk informasi-informasi mengenai tadi struktur kurikulum, penilaian, dan juga jadwal kegiatan siswa-siswi semua. Sekali lagi, jika dari Bapak Ibu tadi sempat ada kendala sinyal dan juga suara yang kurang jelas, nanti setelah sesi penyampaian informasi-informasi bisa ditanyakan kembali. Kemudian yang selanjutnya akan ada penjelasan mengenai profil dan proyek pelajar Pancasila yang akan disampaikan oleh Miss Dian dan juga Mr. Sega. Silakan Miss Dian dan Mr. Sega. Baik, terima kasih Miss Sandi. Untuk yang pertama, Mr. Sega akan Pancasila. Mohon izin untuk share screen. Apakah sudah kelihatan, Miss? Masih loading, Miss. Oke, sudah sekarang. Oke. Baik, selamat pagi. Yang saya hormati orang tua murid dan juga rekan-rekan guru, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, Mr. Jalu dan Mr. Dewo. Kemudian yang saya kasih juga anak-anak SMP Anak Terang Kota Salatiga. Ya, saya akan menyampaikan materi profil pelajar Pancasila. Nah, tujuan dari profil pelajar Pancasila ini adalah profil pelajar Pancasila perlu diterapkan dalam pembelajaran karena pendidikan itu sifatnya dinamis, ya, untuk menjawab tantangan abad yang ke-21. Tetapi sangat perlu adanya ciri dari pelajar Pancasila. Oleh karena itu, dimensi profil pelajar Pancasila perlu diintegrasikan sebagai mata pelajaran di kelas. Yang pertama, tujuannya yang pertama. Nah, dimensi profil pelajar Pancasila, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu mengamalkan nilai-nilai agama dan ajaran agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kemudian, dimensi yang kedua adalah kebinekaan global, yaitu pemahaman Indonesia sebagai negara yang multikultural sehingga menjadi lebih terbuka, inklusif, dan adil. Dimensi yang ketiga adalah gotong royong, yaitu kegiatan bersama dengan sukarela untuk meraih tujuan bersama. Yang berikutnya, dimensi yang berikutnya adalah mandiri, yaitu inisiatif untuk mengembangkan diri dan meraih cita-cita. Dimensi yang keempat, yang kelima adalah bernalar kritis, yaitu berpikir secara adil dan terbuka terhadap data dan fakta, sehingga diharapkan peserta didik dapat menjadi peserta didik yang berilmu dan cinta pada ilmu, pengetahuan, serta memperkuat pengetahuan dan kemampuan di berbagai disiplin ilmu. Dimensi yang berikutnya adalah kreatif, yaitu murid diharapkan dapat memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, serta memberikan dampak bagi lingkungan sekitar, di mana indikator keluasan berpikir terdiri dari bagaimana mengidentifikasi dan mencari solusi atau alternatif, kemudian bereksperimen dengan berbagai pilihan secara kreatif, memahami beragam
perspektif. Jadi ini adalah keenam dimensi profil pelajar Pancasila. Oke, untuk selanjutnya Miss Dian akan menyampaikan materi berikutnya. Terima kasih untuk semuanya, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Mr. Siga. Saya akan melanjutkan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Gitu. Sesuai dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka, memang harapannya itu bisa mencetak pelajar-pelajar yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Jadi upaya untuk mencetak itu tentu saja tidak instan ya Bapak Ibu, tapi perlu diupayakan juga, dan salah dua gitu ya dari berbagai upaya. Selain tadi Mr. Siga sudah menyampaikan, profil ini diintegrasikan di semua mata pelajaran. Jadi ketika belajar IPA, misalkan ketika belajar IPS, ada dimensi-dimensi dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang diajarkan sedikit begitu ya, yang diterapkan dan dinilai begitu. Diterapkan dan dinilai sebagai nilai sikap. Tetapi selain itu, juga ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, tadi sudah disampaikan, rohnya kurikulum Merdeka, itu harapannya itu bisa sedikit dirasakan untuk anak-anak kelas 8 dan kelas 9. Dirasakannya melalui apa? Melalui proyek ini. Jadi proyek ini akan dikerjakan bersama-sama, sama untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Untuk tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu sudah ditetapkan dari pemerintah parents. Jadi ada 7 tema yang ditetapkan, yaitu yang pertama gaya hidup berkelanjutan, kemudian kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berkayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan kewirausahaan. Jadi 7 tema besar ini diberikan kebebasan untuk setiap satuan pendidikan, setiap sekolah untuk memilih mana yang terbaik untuk kebutuhan murid, kemudian boleh mengembangkan itu menjadi sub-sub kecil, menjadi sub-sub tema kecil atau menjadi topik-topik kecil yang sesuai dengan tema besar ini. Nah, untuk SMP Anak Terang itu memilih 3 tema. Jadi diharapkan dalam 1 tahun itu untuk jenjang SMP itu bisa menerapkan 3 tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan kami sudah memutuskan untuk memilih 3 tema, yaitu tentang demokrasi, kemudian tentang kewirausahaan, dan kearifan lokal. Untuk bulan ini, bulan Juli dan bulan Agustus, proyek pertama yang dikerjakan adalah suara demokrasi. Jadi kami mengambil tema kecilnya adalah supaya anak-anak bisa bijak dalam menggunakan media sosial. Berarti ini sudah mulai dikerjakan besok Senin. Tentu saja ada tahapannya ya Bapak Ibu, dari tahap pengenalan, terus kemudian nanti harus belajar evaluasi, kemudian nanti ada aksi nyatanya, ada refleksinya. Berbagai tahapan itu dikerjakan dalam 2 bulan. Setelah bulan Agustus menginjak ke bulan September, nanti kami akan mengambil tema kewirausahaan, di mana kami memilih tentang kewirausahaan ini terkait dengan kuliner produk-produk khas Salatiga. Jadi nanti sudah akan disiapkan modulnya, modul project untuk menjadi panduan bagi guru dalam melaksanakan topik kewirausahaan. Nah, nanti di semester 2 itu kami akan menerapkan proyek penguatan profil Pancasila dengan tema kearifan lokal. Jadi misalkan kalau saat ini ya mungkin belum banyak peserta didik yang tahu, ternyata misalkan di daerah Kalicaceng misalkan gitu ya. Kenapa salah satu daerah di Salatiga Kalicaceng itu namanya Kalicaceng, tentu saja kan ada sejarahnya. Nah, kita mau mengangkat cerita-cerita dari berbagai daerah yang ada di Kota Salatiga, mengeksplor itu, kemudian nanti hasil akhirnya dari kearifan lokal itu harapannya nanti bisa menjadi buku. Jadi dibukukan dalam berbagai bahasa, karena anak-anak kan memiliki kemampuan berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang baik begitu. Dan itu nanti hasil akhir dari kearifan lokal.
Hasil akhir dari Suara Demokrasi, nanti anak-anak memposting hal-hal yang positif di media sosial mereka. Hasil akhir dari tema kewirausahaan adalah mereka bisa membuat salah satu produk makanan kuliner yang menjadi ciri khas Salatiga yang diinovasikan sesuai dengan ide dan kreativitas mereka. Gitu. Pelaksanaan untuk P5 atau yang tadi sudah disampaikan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kami singkat P5. Pelaksanaannya kapan? Pelaksanaannya seperti yang tadi sudah di-share sedikit sama Mr. Dewo terkait jadwal. Kalau proyek ini akan dilaksanakan setiap hari Senin dan Jumat, Bapak Ibu, di jam pertama dan jam kedua. Dan ini sifatnya serentak ya, berarti kan dari kelas 7 hingga kelas 9. Jadi nanti semua guru akan bergantian untuk menjaga kelas, mengikuti panduan yang kita sudah buat bersama. Kami guru-guru sudah membuat bersama dari tanggal sekian kita ngapain, tanggal sekian kita ngapain, harus apa, anak-anak harus apa, gitu ya. Nanti akan dikerjakan supaya nanti juga bisa harapannya kelas 8 dan kelas 9 pun juga bisa merasakan bagaimana pelaksanaan kurikulum merdeka, sekalipun itu hanya dalam bentuk sebagian kecil ya, hanya proyek yang mereka lakukan gitu. Jadi Bapak Ibu, harapan kami adalah kurikulum merdeka ini memang secara khusus akan dilaksanakan bertahap dari peserta didik kelas 7, tapi baik juga kenapa kami juga sosialisasikan ke kelas 8 dan kelas 9, baik juga untuk Bapak Ibu yang merupakan peserta didik dari putra-putri di kelas 8 dan 9 juga mengetahui, karena nantinya mungkin ketika nanti kelas 9 mereka harus ke SMA, bisa saja SMA-nya nanti sudah menerapkan kurikulum merdeka, jadi sudah memiliki gambaran bagaimana kurikulum merdeka. Nah, khusus untuk peserta didik kelas 7, Bapak Ibu, akan ada 2 rapot. Jadi rapot yang pertama itu rapot penilaian akademis, keterampilan, dan sikap, yang mungkin selama ini kita mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu gitu ya, sudah pernah terima itu di SD yang kurang lebihnya sama begitu. Nanti ada rapot penilaian sikap, keterampilan, dan juga nilai akademis. Tapi karena ini kurikulum merdeka, jadi ada sesuatu yang baru, salah satunya adalah rapot proyek. Jadi rapot proyek adalah laporan hasil belajar proyek murid yang memberi informasi capaian pembelajaran murid dan progres perkembangan murid. Jadi nanti untuk peserta didik kelas 7 akan menerima 2 rapot yang biasa sudah diterima terkait dengan keterampilan dan sikap, dan yang kedua adalah rapot khusus untuk proyek. Jadi kan sudah ada 3 tema yang diterapkan, dan nanti akan dituangkan dalam bentuk proyek. Bagaimana anak-anak melakukan ketiga proyek tema, apakah sudah berkembang, ataukah sudah mahir, atau ada yang masih perlu dikembangkan kembali. Begitu Bapak Ibu, mungkin itu beberapa penjelasan yang bisa kami sampaikan. Saya serahkan kembali ke Miss Sandi. Oke, terima kasih Miss Dian dan juga Mr. Zega penjelasan tentang P5 yang pastinya adalah hal yang baru untuk kita semua. Selanjutnya, karena sudah disampaikan beberapa informasi-informasi, saya akan buka sesi tanya jawab. Ya, saya mempersilahkan kepada Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan bisa memilih icon raise hand, atau mungkin juga bisa chat atau diketik di komen. Ya, saya persilahkan, boleh jika ada pertanyaan bisa memperkenalkan diri, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa, Mister siapa. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, saya mau tanya ke Mr. Dewa.
tentang kurikulum tadi, tentang pelajaran tadi. Ya, silahkan Ibu. Ya, di jadwal tadi ada tulisannya bimbingan konseling, itu ada pelajaran bimbingan konseling, itu apakah ada tesnya ya? Oke, boleh langsung dijawab untuk Mr. Dewo mengenai bimbingan dan konseling, apakah ada tesnya? Baik, terima kasih Mama Gilbert untuk pertanyaannya. Jadi untuk BK sendiri itu tidak ada penilaian secara sumatif maupun formatifnya, hanya ada semacam asesmen saja. Asesmennya itu tidak dimasukkan ke dalam nilai ya Mem dan juga para orang tua yang lain, tetapi hanya semacam mungkin untuk mengakses apa ya, semacam psikologisnya atau kebutuhan tentang bakat dan minatnya dan lain sebagainya, tetapi tidak dinilai oh ini BK tidak lulus KKM harus remedi, tidak seperti itu Mem. Begitu mungkin, apakah sudah cukup menjelaskan? Oh ya, sudah Mister, terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Mama Gilbert. Kemudian maaf jika ada salah penyebutan nama dari Ibu Alia Katarina. Silahkan, saya persilahkan. Selamat pagi, Mr. dan Miss semua. Perkenalkan saya Alia, saya ibu dari salah satu peserta didik di SMP Anak Terang, kelas 7. Suara saya bisa terdengar, Mister? Sangat terdengar dengan jelas. Ya, terdengar Ibu. Saya ingin menanyakan, tadi jadwalnya saya lihat itu cukup padat ya, dari jam 7 hingga jam 3 sore. Nah, mengingat sekarang ini kita memang pandemi belum usai, nah bagaimana sekolah mengantisipasi hal ini dalam kaitannya dengan protokol kesehatan, karena tadi ada snack time, kemudian ada lunch. Nah, terus bagaimana hal ini nanti, karena mereka kan pasti anak-anak lunch, kemudian snack time pasti lepas masker dalam waktu yang bersamaan ya, Mr. dan Miss. Nah, ini apakah ada bagaimana caranya supaya bisa mengantisipasi ini, jadi menerapkan protokol kesehatan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Apakah bisa dijawab oleh Mr. Jalu mungkin mengenai pertanyaan ini? Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Andi. Terima kasih atas pertanyaan Bu Alia. Untuk antisipasinya tentu saja kalau untuk setelah setelah aktivitas sekolah selesai, kami selalu melakukan disinfeksi di setiap kelas yang digunakan. Tetapi untuk penanganan atau di saat snack time-nya dan juga saat lunch-nya, kami juga tetap menerapkan jaga jarak. Jadi jika anak-anak seperti sekarang mungkin bisa dilihat, ini juga dijaga jaraknya. Jika memang mereka makan harus bersamaan, kami minta untuk mereka tetap stay still di tempat mereka masing-masing sehingga tidak mengganggu teman-temannya di kanan kiri. Nah, ketika sudah selesai, benar-benar selesai, mereka baru kami persilahkan untuk bisa bergerak atau beraktivitas yang lainnya. Jadi itu dulu yang bisa kami sampaikan, karena sebetulnya jika memang memungkinkan waktunya ya, kami ingin membuat sistem bergantian, tapi karena waktunya tidak memungkinkan, jadi kami sebuat sistem seperti itu terlebih dahulu dengan jaraknya benar-benar kami jaga terlebih dahulu. Karena kalau di tempat-tempat lain mungkin sudah tidak ada jaga jarak, kami tetap gunakan untuk jaga jarak terlebih dahulu. Kurang lebihnya seperti itu, Bu Alia dan juga parents yang lain. Baik, terima kasih Mr. Jalu. Apakah sudah menjawab pertanyaan yang diberikan tadi, Ibu Alia? Ya, terima kasih Mr. Jalu dan juga terima kasih Miss. Oke, Ma'am. Baik, saya persilakan jika ada pertanyaan lain dari parents, ya dari Bapak Edo Wijayanto. Saya persilahkan. Ya, pagi, Miss, Mister, makasih kesempatannya. Saya sih awam di kurikulum pendidikan ya, hanya ingin tahu saja kira-kira kurikulum Merdeka kalau saya lihat paparannya kan menarik sekali ya, jadi artinya mungkin disesuaikan dengan perkembangan sekarang ya.
Hanya yang saya ingin mungkin lebih dapat penjelasan itu kira-kira indikator indikator keberhasilan atau suksesnya itu step by step-nya seperti apa ya? Karena mungkin saya kan enggak begitu paham di dunia pendidikan. Terima kasih, Mr. ya. Baik, terima kasih Bapak. Ya, mengenai indikator keberhasilan kurikulum yang sangat baru ini. Apakah Mr. Dewo yang akan menjawab? Ya, baik. Ya, Saya jelaskan. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Edo Wijayanto. Jadi untuk keberhasilan sistem pendidikan yang ada di kurikulum Merdeka ini, kami akan ada beberapa penilaian, baik itu sumatif maupun formatif, yang akan dilaksanakan secara terstruktur. Jadi tetap ada penilaian tertulisnya, tapi yang lebih pentingnya nanti akan ada di setiap step by step-nya untuk langkah-langkahnya khususnya di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu akan ada instrumen penilaiannya, dan itu akan diisi oleh gurunya secara observasi, dan juga nanti mungkin akan ada penilaian antar teman juga, sistemnya itu secara observasi seperti itu. Jadi kami menilai prosesnya, progresnya itu setiap pertemuannya, setiap ada langkah-langkahnya itu kami nilai semua, tetapi melalui sistem observasi, dan itu nantinya akan dapat dilihat dari hasil akhir atau dari produknya itu bisa berupa produk secara yang dapat kita pegang, yang kasat mata, ataupun dari pengalaman yang nanti akan dirasakan oleh anak-anak. Karena untuk suara demokrasi itu sendiri kan nanti akan ada pengalaman bagaimana mereka itu menjalankan sistem demokrasi yang ada di Indonesia dan lain sebagainya. Itu semua akan ada dan terekam di dalam instrumen penilaiannya, baik berupa observasi dari guru maupun dari observasi dari peserta didik yang lain. Kurang lebihnya seperti itu, dan kami harapkan juga orang tua bisa mensupport anak-anaknya kalau mereka itu untuk beradaptasi dengan kurikulum yang baru ini, khususnya yang kelas 7. Seperti itu penjelasan dari saya. Apakah sudah cukup menjelaskan? Ya, terima kasih Mr. Dewa ya. Saya kira ya cukup dulu lah. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan tambahan, nanti bisa seiring dengan berjalannya kurikulum ini, kami sangat terbuka untuk adanya pertanyaan ataupun kritik atau saran yang membangun. Terima kasih. Terima kasih Mr. Dewa untuk penjelasannya. Ini ada di chat section dari Ibu Reski Sari. Nanti mungkin akan dijawab oleh Mr. Jalu ya, Mr. ya. Oke, pertanyaan dari orang tua dari Satria dan Abel. Untuk kelas 9 di kurikulum baru ini apakah tetap ada ujian nasional dan ujian sekolah? Silakan Mr. Jalu. Terima kasih Ms. Andi, dan ini masih terkait mungkin dengan pertanyaan dari Pak Edo juga, sekaligus menjawab pertanyaan dari Mama Satria dan juga Abel. Untuk kelas 9, kita sudah tidak ada ujian nasional, tapi ada ujian sekolah, yang nanti kalau Salatiga ini dikombinasikan, yang dibuat oleh guru-guru Salatiga untuk mata pelajaran tertentu, yaitu matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, serta IPS, PKN, dan juga agama. Jadi ada beberapa mata pelajaran yang dibuat bersama-sama oleh guru Salatiga, dan kemudian mata pelajaran yang lain sisanya akan dibuat oleh guru-guru di sekolah, guru-guru di sekolah masing-masing. Nah, untuk ujian nasional tidak ada, tapi ujian sekolah itu tadi yang menggantikan. Nah, untuk kelas 8 sendiri, nanti kelas 8 ini akan mempunyai hal yang spesial, ya, kaitannya dengan ketercapaian kurikulum Merdeka ini atau tidak. Nah, kurikulum Merdeka ini adalah perpanjangan tangan dari kurikulum 2013, Bapak Ibu. Jadi, untuk kelas 8 ini diminta untuk mengikuti asesmen nasional berbasis komputer. Nah, asesmen nasional itu beda dengan ujian nasional ya Bapak Ibu, tidak menentukan kelulusan ataupun nilai anak-anak sama sekali. Nah, ini nanti yang dilihat adalah kualitas sekolah. Nah, anak-anak mengerjakan saja soal-soalnya apa terkait dengan numerasi dan
literasi. Nanti akan ada sosialisasinya sendiri untuk orang tua kelas 8, kami akan buatkan segera gitu ya. Karena kalau kami sosialisasikan di sini forumnya kurang tepat karena ada kelas 7 dan juga kelas 9. Nah, kelas 9 yang tahun lalu juga sudah mengalami dan tidak berat, sangat mudah sebetulnya, tinggal mengerjakan saja karena itu memang mata pelajaran yang sudah diajarkan sebelumnya. Jadi tanpa belajar pun bisa. Nah, dari situ dilihat kualitasnya sekolah sampai sejauh mana dan indikator ketercapaiannya juga terlihat karena nilai asesmen nasional ini akan masuk ke yang namanya rapor pendidikan. Rapor pendidikan ini bisa diakses oleh sekolah untuk melihat sampai mana, sejauh mana sekolah ini sudah berada kualitasnya, gitu Bapak Ibu, kurang lebihnya. Jadi sekali lagi saya recap untuk ketercapaiannya tadi bisa dilihat juga salah satunya melalui asesmen yang disampaikan Mr. Dewo tadi dan juga dari hasil ANBK di kelas 8 nanti. Tiap tahunnya ada, lalu untuk kelas 9 sudah tidak ada ujian nasional, tapi tetap masih ada ujian sekolah. Begitu, Bapak Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih atas penjelasan jauh. Apakah sudah bisa diterima penjelasannya, Mama Abel? Sudah, Miss. Oke, terima kasih, Ma'am. Apakah ada pertanyaan yang lain dari Bapak Ibu? Mungkin mengenai proyek, karena memang itu hal yang sangat baru. Oke. Jika tidak ada pertanyaan-pertanyaan lain,